Ya, masjid ini namanya Masjid Al-Baqiyatus Shalihat, merupakan satu paket dengan unit pendidikan, dari mulai masjid, kemudian madrasah, majlis zikir, kemudian makom Syekh Haji Raden Mahmud Nawawi. Masjid ini berdiri tahun 1938 yang kemudian mengalami renovasi, yaitu tahun 1956, sehingga masjid ini terbilang masjid yang tua, sebagaimana masjid yang di Al-Mujahidin Babakan. Masjid Al-Mujahidin tahun 1937, ini tahun 1938. Seiring dengan datangnya seorang alim ulama lokal di sini, Kiai Haji Raden Mahmud Nawawi, sepulang dari pendidikan baik di tanah Sumka, dari Banten, di Jawa Timur, dan di berbagai tempat pondok pesantren, sehingga kemudian Kiai Haji Raden Mahmud Nawawi mendirikanlah masjid ini dan termasuk pondok pesantren. Kalau boleh tahu, ini didirikan oleh siapa, Pak? Ya, Kiai Haji Raden Mahmud Nawawi ini ya. Ada pesantrennya juga ya? Semua jadi satu paket ya, satu paket. Kata di buku ini, apakah benar di sini tempat pendidikan Laskar Hizbullah? Benar, di sini tempat pembinaan dan pelatihan Laskar Hizbullah Fisabilillah tahun 1943, sehingga kalau bicara tentang kesejarahan, sebagaimana Kiai Haji Nur Ali sebagai pahlawan nasional untuk di Bekasi Utara, maka Bekasi Selatannya di daerah Cibarusa ini, dan memang dalam relevansi historis tidak bisa dipisahkan antara perjuangan Kiai Haji Nur Ali dengan Kiai Haji Raden Mahmud Nawawi, karena sama-sama digerakkan Hizbullah Fisabilillah tahun 1943 sebagai wujud apresiasi dari adanya tempat ini dan termasuk pelatihan Hizbullah Fisabilillah, sehingga kemudian Menteri Agama pada saat itu, dalam hal ini adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, pun berkunjung mengapresiasi tempat ini sebagai pelatihan Hizbullah Fisabilillah, sehingga Kiai Haji Nur Ali ini sebagai kepala militansi untuk merekrut para pejuang-pejuang, untuk Kiai Haji Raden Mahmud Nawawi sebagai kepala pembinaan mental atau pembinaan mentalnya, sehingga antara kolaborasi antara fisik dan psikis itulah yang kemudian sampai terjadi pertempuran di Surabaya pada saat itu. Ya, itu sekelumit tentang historis dari Masjid Jami Al-Baqiyatus Shalihat yang tidak dipisahkan dengan bagian dari pondok pesantren, sehingga baik pondok pesantren maupun masjid ini merupakan satu kesatuan yang dinamai dengan Al-Baqiyatus Shalihat. Karena memang secara definisi bahwa pondok pesantren itu merupakan satu media pendidikan yang di dalamnya juga bukan hanya dalam pendidikan dan pengajaran kitab-kitab kuning saja, tetapi juga sebagai implementasi dari muatan pendidikan pesantren, yang maka masjid ini tidak dapat dipisahkan kehadirannya. Dan Al-Baqiyatus Shalihat itu juga merupakan nama yang diadopsi dari firman Allah surah Al-Kahfi, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawabun wa khairun amala. Terus pas dibangun pesantrennya udah dibangun. Jelas itu. Waktu itu pesantrennya udah banyak. Jelas banyak ya pada saat itu, karena terbukti Kiai Haji Raden Mahmud Nawawi itu pada tahun 1936 sempat 2 tahun sebelum pulang ke tempat kelahirannya di Cibarusa di sini itu mendapatkan kepercayaan masyarakat di Banten untuk membina pendidikan pondok pesantren, yang kemudian karena dari mendiang ayahnya Kiai Haji Mahmud Nawawi ini berharap untuk kembali ke tempat kelahirannya di sini,
Maka seluruh santri yang dari Banten itu tanpa kecuali ikut bersama-sama datang ke Cibarusah untuk menimba ilmu di sini. Sama-sama. Ya, 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 sama.